Pada video kali ini kita akan bahas contoh-contoh soal yang mewakili bab induksi elektromagnetik secara menyeluruh, lengkap, jelas, dan detail pastinya. Nah, kita akan bahas dulu dimulai dari contoh soal yang pertama. Jadi ceritanya gini, kita punya sebuah kumparan. Kumparan ini punya 1000 lilitan. Dia mengalami perubahan flux magnetik dari 3 kali 10 pangkat min 5 Weber jadi 5 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 100 milisecond. Nah, pertanyaannya di sini, besar gaya gerak listrik induksi yang timbul pada kumparan tersebut adalah titik-titik. Hukum Lenz bilang, induksi yang dihasilkan harus sedemikian sehingga melawan medan magnet penyebabnya. Medan magnet penyebab ini misalnya dihasilkan oleh magnet batang. Kita gerakkan menuju kumparan. Nah, berarti ini medan magnet yang dihasilkan ke sebelah kiri kan, ke arah sumbu Y negatif. Jadi kumparan ini harus menghasilkan B induksi yang arahnya ke sebelah kanan. Sehingga nanti timbul GGL induksi di sini, di kedua ujung kumparan. Dan akan membangkitkan arus induksi yang arahnya seperti ini. Bisa dicek menggunakan aturan tangan kanan ya. Untuk kumparan yang di sini arusnya berlawanan jarum jam, maka nanti medan induksinya akan berarah ke sebelah kanan atau melawan si penyebab ini, medan magnet penyebabnya. Data-data yang diketahui di soal sudah cukup jelas. Di sini ada jumlah lilitan, flux awal, flux akhir, dan delta T. Delta T ini belum dalam SI ya, kita bagi 1000 aja. 100 milisecond itu sama aja kayak 10 pangkat min 1 second. Nah, untuk penyelesaiannya, teman-teman bisa gunakan persamaan GGL induksi sama dengan negatif N kali delta flux dt. Negatif itu artinya induksi yang dihasilkan melawan penyebabnya, sesuai dengan hukum Lenz ya. Nah, tinggal kita substitusi data-data yang kita punya. Delta fluxnya kita ganti sama flux akhir kurangi flux awal. Delta T-nya juga kita udah tahu dan N-nya udah tahu. Masukin ke sini. Hitung sebentar ya. Maka kita akan peroleh nanti GGL induksinya adalah negatif 0,2 volt. Negatif ini sekali lagi hanya menunjukkan arah. Jadi kita ambil besarnya aja, yaitu 0,2 volt. Sehingga jelas jawabannya di sini adalah yang B. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Flux magnetik yang menembus suatu cincin dinyatakan oleh fungsi pi atau flux sebagai fungsi waktu. Ini 6T pangkat 3 min 18T kuadrat Tesla meter persegi. Hambatan ring ini 3 ohm. Nah, pertanyaannya di sini adalah arus maksimum dalam interval T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10 adalah titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya, teman-teman perhatikan. Di sini ada flux magnetik yang menembus area yang dibatasi oleh loop berbentuk cincin sini ya. Loop cincin ini. Nah, flux ini berubah terhadap waktu. Sebagai akibat, nanti akan timbul GGL induksi yang melawan perubahan flux tersebut. GGL induksi akan membangkitkan arus induksi yang bisa kita cari dengan persamaan I induksi sama dengan GGL induksi dibagi R. Ini tinggal hukum ohm aja. Dan nanti arus maksimum itu bisa kita cari pakai persamaan yang ini, teman-teman. Nah, GGL induksi yang dibangkitkan oleh flux ini dapat kita cari dengan persamaan negatif N kali perubahan flux terhadap waktu. Ya, ingat fluxnya berubah terhadap waktu. Jadi, untuk penyelesaiannya di sini kita cari dulu besar GGL induksinya supaya kita bisa cari arus maksimumnya. Nah, di sini menggunakan persamaan negatif N, d flux dt, maka N-nya kita ganti aja sama 1 ya. Karena cincin ini kan satu lilitan nih. Ya, anggap aja sebagai satu kumparan yang punya satu lilitan. Jadi N-nya kita ganti sama 1 dikali turunan dari flux terhadap waktu. Jadi 6T pangkat 3 min 18T kuadrat ini kita turunkan sekali terhadap waktu. Ya. Yo, ini kalau kita turunkan jadi gimana coba? Ya, GGL induksi sama dengan yang ini 6T pangkat 3 kalau kita turunkan jadi 18T pangkat 2 ya. Jadi 3-nya ke depan, jadi 18 kali T kuadrat
tandanya negatif setelah kita kalikan dengan min 1. Nah, yang ini min 18T kuadrat, kalau kita turunkan jadi min 36T, kita kali sama min 1 jadi plus 36T. Nah, kita udah peroleh di sini GGL induksi sebagai fungsi waktu. Selanjutnya, untuk menentukan arus induksi, tinggal kita bagi aja dengan hambatan. Ya. Jadi, kita akan pakai persamaan GGL induksi dibagi R yang ini, yang pertama. Oke, jadi gimana I induksinya? Ya, tinggal negatif 18T kuadrat tambah 36T dibagi 3. Nah, kita dapatkan I induksinya sebagai fungsi waktu ini negatif 6T kuadrat plus 12T. Bagi 3 nih masing-masing. Nah, yang ditanya di soal adalah arus maksimum. Jadi, untuk menentukan arus maksimum, kalau kita turunkan fungsi I terhadap waktu ini, mesti sama dengan 0, teman-teman. Ya, jadi DI dt ini sama dengan 0. Nanti kita peroleh T saat arusnya mencapai maksimum. Oke, kita turunkan sekali fungsi I terhadap T-nya. Seperti ini, ya. Jadi, ini 2-nya ke depan aja. Negatif 6 kali 2, jadi negatif 12 kali T ya. Pangkatnya ngurangin 1, tambah 12T, kalau kita turunkan, ini jadi 12. Jadi, min 12T ditambah 12 sama dengan 0. Dan kita peroleh T-nya sama dengan 1. Nah, pertanyaannya di sini adalah arus maksimum, sekali lagi. Tapi dalam interval T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1. Nah, kita peroleh arusnya akan mencapai maksimum saat T-nya 1 detik. 1 detik ada nggak di interval 0 sampai 10? Jelas ada kan? Ya udah, berarti T-nya sama dengan 1. Artinya, arus akan mencapai maksimum ketika waktunya 1 detik. Nah, dari sini tinggal teman-teman substitusi ke persamaan I induksi ini. Ya, jadi T-nya kita ganti semua sama 1. Jadi min 6 kali 1 kuadrat tambah 12 kali 1. Berapa tuh? Ya, min 6 tambah 12, ya hasilnya jelas 6 ampere. Jadi opsi yang tepat di sini jelas yang D. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang ketiga. Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas 0,02 meter persegi ini diletakkan pada bidang datar. Nah, medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arahnya menuju bidang pembaca, makanya dikasih simbol cross seperti ini. Nah, medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla per second. Dan jika hambatan kawat 0,1 ohm, pertanyaannya di sini besar dan arah arus induksi yang timbul adalah titik-titik. Nah, dari informasi di soal, data-data yang diketahui ada 3. Di sini jelas data-data yang diketahui adalah luas, ya, luas daerah yang dibatasi oleh kawat tertutup ini, kemudian laju penurunan medan magnet terhadap waktu, dan besar hambatan. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, teman-teman bisa gunakan hubungan antara I induksi, GGL induksi, dan hambatan lewat hukum Ohm ya, karena di sini kita ditanya besar arus induksi, maka I induksinya sama dengan GGL induksi dibagi R. Nah, besarnya GGL induksi dapat kita peroleh dari hubungan negatif N D flux dt. Jadi, GGL induksi ini timbul karena terjadi perubahan flux terhadap waktu. Nah, perubahan flux ini bisa timbul akibat medan magnet yang diturunkan dengan laju tetap. Ya, tandanya negatif itu artinya arus induksi yang dibangkitkan oleh GGL induksi ini melawan medan magnet penyebabnya. Nah, di sini kita tentukan dulu besar dari GGL induksinya. Nah, variabel P yang ini kita bongkar jadi BA cos theta. Ya, jadi GGL induksi sama dengan negatif N D BA cos theta dt. Ya, variabel apa coba yang berubah di sini? Yang berubah di sini yang bisa kita keluarkan dari D atau dari delta. Medan magnetnya, A-nya atau θ-nya. Medan magnetnya kan, karena medan magnet ini diturunkan dengan laju tetap. Sementara luas ini tetap, dia nggak bertambah besar atau bertambah kecil, dan sudut θ-nya juga tetap. Jadi A cos θ bisa kita keluarkan dari D atau dari delta.
Jadi teman-teman bisa tuliskan. Jadi seperti ini, gegel induksi sama dengan negatif N A cos theta dB dt. Nah, kita ganti N-nya dengan 1, ya, karena ini satu lilitan nih, satu loop gini, ini berarti satu lilitan. Kemudian A-nya atau luasnya 0,02. Kemudian theta, itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor normal dari luas dengan arah medan magnet. Medan magnet ini kan menembus bidang ini secara tegak lurus. Jadi, vektor normal yang dihasilkan itu akan berimpit sama vektor dari arah medan magnet ya, sehingga nilai tetanya 0 derajat. Nah, cos 0 berapa? 1 kan? Dan dB dt-nya di sini 2 kali 10 pangkat min 4. Hitung aja sebentar, nanti kita peroleh nilai gegel induksinya min 4 kali 10 pangkat min 6 volt. Tanda negatif ini artinya arus yang dibangkitkan itu melawan medan magnet induksi penyebabnya ya. Medan magnet penyebabnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan besar arus induksi, maka di sini kita tinggal bagi aja besar gegel yang telah kita peroleh dengan hambatan. Jadi, besar gegel induksi yang ini kita bagi sama hambatannya 0,1. Ini kalau kita hitung, kita peroleh hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5 ampere. Sekali lagi, tanda negatif ini hanya arah aja. Arah yang menunjukkan bahwa arus induksi yang dibangkitkan itu melawan perubahan flux yang terjadi atau perubahan flux penyebabnya ya. Jadi nanti kita peroleh besar arus induksinya segini. Dan untuk menentukan arah arus induksi, teman-teman perhatikan karena medan magnet ini diturunkan dengan laju tetap, maka akan dihasilkan medan magnet induksi yang melawan penyebabnya. Kan yang ke arah bidang pembaca ini diturunkan ya. Jadi flux yang ke arah dalam nanti ke arah bidang pembaca juga turun. Sebagai akibat, ya, medan magnet induksi yang dihasilkan oleh kawat ini harus melawan. Melawan dengan cara, kalau berkurang ke dalam, ya berarti mesti ditambah ke dalam. Jadi, ini B induksi yang terjadi. Dan medan magnet induksi ini akan dihasilkan apabila arah arusnya mau nggak mau seperti ini. Ya, kenapa harus seperti ini? Nah, teman-teman bisa cek pakai aturan tangan kanan. Misal kita ambil potongan kawat yang atas. Ya, kalau arah arus induksinya ke kanan, berarti ibu jari kita ke kanan. Mau nggak mau, keempat jari tangan kanan kita arahnya masuk kan. Sama, kalau kita ambil yang ini, ibu jari kita arahnya ke bawah. Mau nggak mau, keempat jari kita arahnya ini juga akan masuk ke bidang pembaca. Demikian pula untuk potongan kawat yang ini atau kawat yang ini. Jadi dapat kita simpulkan arah arus induksi yang timbul adalah searah jarum jam. Sehingga opsi yang tepat di sini jelas yang D. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang keempat. Kawat peki yang panjangnya 50 cm ini digerakkan dengan kecepatan 2 meter per second ke arah kanan. Dalam medan magnet 0,2 Tesla. Ini arahnya menjauhi pengamat. Jadi kita beri simbol cross ya. Nah, selanjutnya jika hambatan total kawat 5 ohm, kita diminta untuk menentukan besaran-besaran berikut. Karena kawat ini punya panjang, jadi dia punya hambatan sini 5 ohm. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita tulis dulu data-data yang diketahuinya selengkap mungkin. Pastikan semuanya dalam SI ya untuk memudahkan perhitungan. Kita lihat ada apa aja. Yang pertama di sini ada medan magnet. Besarnya 0,2 Tesla, ada panjang kawat peki, ini setengah meter, kita ubah ke meter ya. Kecepatan gerak kawat 2 meter per second dan hambatan ini 5 ohm. Dan untuk penyelesaiannya, di sini kita akan menjawab dulu poin yang A. Kita akan menentukan gegel induksinya, dan teman-teman bisa gunakan hubungan-hubungan berikut. Gegel induksi ini dihasilkan oleh perubahan flux terhadap waktu. Jadi negatif N d flux dt. Nah, perhatikan karena kawat peki ini bergerak ke kanan, ya, maka akan terjadi perubahan flux magnet, ya. Dan perubahan flux magnet ini akibat luas daerah yang disapu. Kalau kita turunkan, kita akan peroleh persamaan negatif B kali L kali V. Teman-teman bisa review lagi materi ini tentang hukum Faraday, induksi elektromagnetik fisika kelas 12 di link sebelah sini untuk mengingat materi tersebut. Dan gegel induksi ini juga sama dengan I kali R ya. Ini sama aja. Dan kita bisa langsung gunakan persamaan negatif BLV karena di sini dari data yang diketahui kita punya ketiga variabel ini. B-nya ada, L-nya ada, V-nya ada. Jadi
GGL induksi sama dengan negatif BLV. Substitusi aja data-data yang kita punya ke persamaan ini. Hitung sebentar dan kita peroleh nanti GGL induksinya adalah negatif 0,2 volt. Tanda negatif ini hanya menunjukkan arah saja sekali lagi. Ya, jadi arah dari arus induksi yang dihasilkan harus melawan flux penyebabnya. Oleh karena itu, nilai dari GGL induksinya ini negatif, karena dia melawan. Ya. Nah, kemudian untuk yang B, kita akan menentukan arus induksi. Arus induksi bisa kita tentukan dari persamaan GGL induksi sama dengan I kali R. Jadi I-nya di sini jelas sama dengan GGL induksi dibagi dengan hambatannya. Nilai dari GGL-nya kita tahu ini ya, kita ambil nilainya aja 0,2 volt dan R-nya 5 ohm. Nah, kita bagi, maka kita akan peroleh nilai dari arus induksinya adalah 0,04 ampere. Nah, bagaimana dengan arah arus induksinya? Teman-teman perhatikan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Di sini kita harus menentukan arus induksi dulu untuk mengetahui potensial listrik mana yang lebih tinggi pada kawat peki. Ya. Nah, arus induksi bisa kita tentukan dengan kaidah tangan kanan kedua. Ibu jari itu menunjukkan arah kecepatan gerak kawat peki. Ya. Kemudian jadi vektor-vektornya seperti ini ya. Ibu jari itu menunjukkan arah kecepatan. Selanjutnya medan magnet karena arahnya ke dalam bidang pembaca, berarti keempat jari lain arahnya ke dalam bidang pembaca ke sana ya. Dan dorongan telapak tangan kanan kita itu ke atas kan. Jadi kalau digambar dalam bentuk rangkaian tertutup, ini kan kawat peki dengan hambatan 5 ohm ini membentuk rangkaian tertutup ya. Jadi kawat peki ini akan bertindak seperti baterai teman-teman. Jadi kita bisa gambar rangkaiannya seperti rangkaian arus arah seperti ini. Ya. Jadi arus itu akan mengalir dari titik P. Ya, dia berputar berlawanan jarum jam menuju titik I. Ya. Artinya di sini kutub yang dekat sama titik P adalah kutub positif, yang dekat sama titik I adalah kutub negatif. Ya. Ingat lagi, arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau arusnya mengalir berlawanan jarum jam seperti ini, maka potensial mana coba yang lebih tinggi? Jelas yang positif kan? Jadi, kesimpulannya di sini, potensial di P akan lebih besar dari potensial di Q. Jelas ya? Selanjutnya, untuk poin D kita akan menentukan besar dan arah gaya magnet atau gaya Lorentz-nya. Ya, menentukan gaya Lorentz berarti tinggal kita gunakan persamaan F Lorentz sama dengan IL cross B atau biasa dikenal dengan F sama dengan BIL. Nilai B-nya kita tahu, L-nya kita tahu, dan I induksinya juga kita udah peroleh di sini 0,04 ampere. Substitusi aja ke persamaan ini. Ya. Dan di sini kan medan magnetnya tegak lurus ya. Dengan arus. Jadi nilai sin tetanya sin 90 ya 1. Nah, jadi langsung aja kita gunakan persamaan BIL dan kita substitusi data-data yang kita punya ke persamaan ini seperti ini. Terus hitung sebentar, maka kita akan peroleh nilai gaya Lorentz-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 3 Newton. Arahnya kemana? Nah, karena gerak kawat peki ini ke sebelah kanan, gaya Lorentz itu harus ngehambat ya, harus ngimbangin. Jadi, besar dari gaya Lorentz-nya 4 kali 10 pangkat negatif 3 Newton, arahnya itu ke sebelah kiri. Ya, berlawanan dengan arah kecepatan gerak kawat. Lalu poin yang E, kita diminta untuk menentukan daya disipasi pada kawat. Maka teman-teman bisa gunakan persamaan P sama dengan V kali I. Boleh, V di sini adalah beda potensial. Besarnya ini sama dengan F kali V. F ini adalah gaya Lorentz dan V adalah kecepatan. Kita pakai yang ini aja ya, F kali V. F-nya kan kita udah tahu, 4 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kecepatan gerak kawatnya itu 2 meter per second. Jadi kita substitusi aja ke sini. Maka kita akan peroleh nanti nilai P-nya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 3 watt. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba contoh soal yang kelima. Jadi ceritanya gini.
di sini kita punya dua buah kawat konduktor yang sejajar, jaraknya L sama dengan 1 meter. Jadi pasang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Kemudian di sini ada resistor, hambatan ya, R-nya 3 ohm, dan ada batang konduktor yang masanya M. Dia bisa bergeser turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel. Sehingga rel sama batang yang ini membentuk suatu rangkaian tertutup. Pada daerah tersebut terdapat medan magnetik homogen yang besarnya 2 Tesla dan arahnya horizontal. Nah, jika batang turun dengan laju konstan V 3 meter per second, maka pertanyaan di sini masa batang M adalah titik-titik. Nah, kita tulis dulu data yang diketahuinya selengkap mungkin. Coba kita cek di sini ada variabel apa aja. Nah, di sini ada variabel panjang L, kemudian sudut theta, hambatan, medan magnet, sama kecepatan. Ya, semua udah dalam SI. Jadi untuk penyelesaiannya di sini kita gambar ulang track untuk gaya-gaya yang bekerja pada batang konduktor yang sedang bergerak turun. Nah, ini kalau kita gambar tracknya seperti ini ya. Sini batang konduktor pasti punya gaya berat. Kalau kita urai ke sini jadi mg sin theta, ke bawah jadi mg cos theta. Dan teman-teman perhatikan di sini bekerja medan magnet yang arahnya horizontal. Ini kalau kita urai ke bawah jadi b sin theta, ke atas jadi b cos theta. Ya. Nah, sebagai akibat nanti akan timbul gaya magnet. Karena ada medan magnet di sini ya. Ada gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz dihasilkan oleh komponen b sin theta ini yang tegak lurus dengan gaya. Dan teman-teman bisa gunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 bukan berarti bendanya diam ya. Batang konduktornya kan tetap bergerak turun ke bawah, tapi dengan laju konstan. Kalau bergerak turun ke bawah dengan laju konstan, artinya nggak punya percepatan. Ya. Dengan kata lain, di sini gaya yang berarah ke bawah untuk lintasan gerak ini sama dengan gaya yang berarah ke atas. Jadi, gaya Lorentz atau gaya magnetnya itu sama dengan mg sin theta. Komponen gaya magnet itu bisa kita peroleh dari IL cross B atau kita ganti dengan B sin theta kali IL ya di sini. Atau BIL sin theta karena kita pakai B yang tegak lurus di sini. Nah, ini sin theta sama sin theta-nya bisa kita coret. Dan variabel I kan kita belum punya ya. Nanti kita cari variabel I-nya. Nah, dari sini kita peroleh persamaan yang paling sederhana yaitu BIL sama dengan MJ. Nah, kita belum bisa menentukan nilai M karena kita belum punya nilai I-nya. Nah, gimana caranya kita menentukan nilai I? Nah, untuk menentukan I induksi, teman-teman perhatikan gambar berikut lagi ya. Nah, karena batang konduktor ini bergerak turun dari atas ke bawah, luas daerah yang disapu ini ya, dan dia memiliki medan magnet yang arahnya horizontal di sini ya. Akibatnya nanti akan timbul flux ya, karena dia punya kecepatan di sini. Akan timbul flux magnet yang menghasilkan GGL induksi sehingga timbul arus induksi di sini. Arus induksi kalau kita gambar ini arahnya ke sini. Bisa teman-teman cek menggunakan aturan tangan kanan. Akibat adanya perubahan medan magnet di sini ya. B sin theta-nya ini arahnya kan turun ke bawah. Nah, selanjutnya ini arus induksinya berarah dari Q ke P ya, berarti dia berputar berlawanan jarum jam. Nah, untuk menentukan kuat arus induksi ini tinggal GGL dibagi R aja. GGL ini bisa kita peroleh dengan mengurai variabel GGL dengan BLV atau B sin theta kali L kali V. Nah, kita pakai GGL-nya itu ini B sin theta ya untuk komponen B-nya yang tegak lurus karena medan magnet yang bekerja di sini yang menembus luasan ini yaitu B sin theta ya. Dikali L dikali V dibagi R. Nah, tinggal teman-teman substitusi data-data yang kita punya di sini. Kan kita punya semua komponen-komponennya. Jadi, kita peroleh di sini I-nya sama dengan 1 ampere. Jelas ya? Kita dapat nilai I-nya
Dan kita bisa menentukan nilai M-nya. Dari persamaan yang pertama, BL sama dengan MG. Jadi jelas di sini, M-nya sama dengan BL bagi G. B, I, L, kita tahu G-nya kita pakai 10, tinggal substitusi aja ke sini. Hitung sebentar dan kita peroleh nilai M-nya adalah 0,2 kg. Sehingga opsi yang tepat di sini jelas yang A. Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh-contoh soal induksi elektromagnetik fisika kelas 12 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.